warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini arek nanya, lamun ayat tata keramah, lamun arek membatalkan sholat, misalkan di tengah-tengah sholat berjamaah, kita ikut gitulah, kita kondisinya keadaan ada di tengah, apakah membatalkan gitu bae langsung mundur atau kumaha kata ayat tata keramah apa enggak? Jadi sholat itu kalau mau baik lah, tata krama mau sopan, kalaupun batal teruskan saja sholatnya sampai salamnya selesai. Ya nanti setelah salam ada wudhu, terus melakukan sholat ulang, i'adah, mengulangi sholat. Tapi itu bukan i'adah karena memang batal. Kalau i'adah itu sholat pertama sah, sholat kedua sah, itu i'adah yang diulangi. Misalkan sholat pertama Anda tidak berjamaah, karena ada jamaah, Anda ikut berjamaah sholat yang kedua padahal sudah duhur, nah itu namanya i'adah. Ya, kalau ini bukan i'adah, diulang ya, bukan diulang namanya, memulai lagi karena yang tadi batal. Tata keramanya ya tetap diteruskan sampai salam. Setelah salam baru keluar. Jadi memang dalam ibadah itu tata krama itu penting. Usahakan begini dalam ibadah itu. Dalam ibadah itu usahakan yang penting Anda tanggung jawab pada ibadahnya. Ya, pada ibadahnya misalkan ini. Oh saya sempat ini sama Santai Putri, saya bilang gini sama Santai Putri. Wasiat sama Santai Putri Anda misalkan gini. Saya bicara jujur tentang hukum. Makanya saya pernah wasiat gini sama Santai Putri. Kalau Anda sudah lulus Darul Mukimin, ketika Anda ingin silaturahim ke Darul Mukimin, ketemu guru Anda harus bersama suami Anda. Kalau tidak jangan. Haulan apa, usahakan bawa suami Anda. Ya, dengan alasan memang kewajibannya kalah dengan kewajiban dia sama suaminya. Kiai itu akui seperti itu. Yang jadi masalah sekarang kiai sering mendoktrin santrinya, santri putrinya dia harus datang ketika haulan. Repot sekali kalau sudah punya anak, punya suami. Makanya jujur dalam kiai itu kadang dia harus jujur menyampaikan pendapat dari berbagai segi. Kan gini, santri itu kan manusia itu gini, wajib taat sama ibu bapaknya, wajib taat sama gurunya, wajib taat sama suaminya. Ini perkara wajib loh, tiga-tiganya. Jadi nanti kalau ketika yang tiga ini bentrok gimana? Nah nanti cari wajib yang lebih pokok. Posisi Anda saat ini sedang apa? Kalau Anda sudah di rumah, Anda kewajiban Anda, pokok kewajiban Anda taat sama suami. Kan ayah pengajian awewe, alumnus awewe, misalkan pengajian ayah santri awewe lah, pesantren perempuan, pengajian alumnian, salakina tah ngasuh, tah nyisihan, mainnya pengajian bulanan, edan dia mah. Sok pikiranku dia. Laju padilah dia ngaji itu apa? Ya? Makanya jujur katakan harusnya kayaknya bilang gini, kamu kalau datang ke sini mau ikut pengajian minta izin sama suami. Kalau diizinkan baru datang ke sini atau suami kamu ajak ke sini. Katakan jujur seperti itu. Ya? Jangan dipaksakan suruh datang, akhirnya suami diterlantarkan, waduh edan dia. Sarua doang ibu-ibu pengajian jamiahan. Gara-gara jarah wali songo maksa minta duit kasalaki, edan dia mah. Jarah sunnah taat kasalaki wajib. Jarah di udag-udag tolong. Wajib ditinggalkan, sok pikiranmu dia. Kasalah kasuami hukum nawa jarah sunnah, itu pun sunnah takwil. Sebagian ulama mengatakan bukan sunnah bagi perempuan tapi jaiz.
Apa alasannya kepada perempuan jaiz, kepada laki-laki sunnah? Karena perempuan terikat pada hukum lain yang lebih wajib. Ulama yang mengatakan bahwa jarah bagi perempuan itu jaiz karena dia terikat pada aturan yang lebih wajib. Dikatakan sunnah pada laki-laki karena dia lebih ringan ikatan hukum kewajibannya. Sok jajak. Iya sih, rata-rata lu ngajak jarah kiai deh kan? Ribet, kiai nanti jujur. Antak aing kieu baheula. Aing sok ngayakeun pengajian ibu-ibu, isok ngayakeun jarah ibu-ibu. Itu sebenarnya hanya demo saja, demo saya kepada pengajian di kampung saya yang mengadakan acara seperti itu. Ya, makanya saya adakan jaroh ke ibu-ibu dengan alasan satu, ibu yang mau ikut jaroh tiketnya minta ridho ke suami, enggak usah ngongkos. Karena mujarah itu dipenta duit, sok jajar. Ini semua dipenta duit, salah kena ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Ada sunnah diudag-udag. Pabalir dia mah. Makanya ini maka santri ngomong kieu. Magahan ka santri ya. Lakukan saja kebaikan setulus mungkin, sebanyak mungkin. Karena ampunan Tuhan itu bukan ada di istighfar saja. Ampunan Tuhan itu bukan di sedekah saja. Rahmat Allah itu bukan di Anda berbuat baik pada satu poin saja. Karena ada hadis Rasul kayak gini. Layakuna ahadun layadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Rasul bilang seperti ini, hadis sahih ini. Kata Rasul, tidak ada satu orang pun manusia masuk ke surga bi amali sebab amalnya. Sahabat tanya sama Rasulullah, illa anta Rasul, apakah hadis ini termasuk Anda juga? Bahwa Anda juga masuk surga bukan karena amal Anda? Illa ana, benar, saya juga termasuk, kata Rasul. Lalu manusia masuk surga sebab apa? Illa bi rahmatillahi, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Rasulullah mengakui dengan jujur. Makanya ada cerita, ulama masuk ke surga hanya karena lalat kan? Ulama loh. Ya? Makanya ada orang aneh, suka istighfar, suka bangun malam tapi berlakunya buruk sama tetangga. Aneh. Kayak istighfar yang mau nyelamatin dia dari neraka aja kan? Makanya berbuat baik saja sudah. Karena amaliah manusia selamat dari api neraka itu bukan karena istighfar saja. Ya. Bukan karena istighfar saja banyak. Tapi memang dengan amaliah ikhlas, amaliah yang tulus. Ikhlas itu bahasa Arab, bahasa orangnya tulus. Sahanyaho lamun orang berbuat baik dengan tulus, hanya menyingkirkan duri dari jalanan, Anda tidak puduh pamrih dan Anda tidak ceritakan kepada orang, mungkin itu yang menyelamatkan kita. Tapi olah batin kita agar setiap perilaku baik itu didasari dengan hati yang baik. Makanya ingatkan, ibadah itu ada dua, ada ibadah batin, ada ibadah dohir. Ibadah batin itu ikhlas, ridho, tawakal, itu ibadah batin. Ya, karena sama-sama berat dilakukannya. Ibadah dohir ya sholat, wudhu, sodako itu dohir. Ibadah batin pun ada. Ibadah batin pun, makanya barengan ibadah dohir dengan ibadah batin. Sekecil apapun kebaikan Anda, lakukan dengan cara yang baik, dengan hati yang baik. Ini supaya endah. Lamun lain makanya ngelakuin kebaikan anak nuloba. Misalkan hari ini Anda tidak punya sodako, banyak senyum sama orang yang sodako. Artinya apa saja kebaikannya tapi dengan cara yang baik. Ya, niatan ngelakuin perkara baik tapi dengan hati yang baik. Ya.
Pak Haji, punten benar sendiri. Minggu kamari di warung nyetiran ziarah oleh Banten. Jadi rutena mana Banten, kedua Abu Cidahu, katilu nate tempat pemandian. Tadinya din terang ternyata tujuan utama nate tempat pemandian sumur di lenggerta kadinya tak ada. Naon nami nate pangapuna. Eta di dinnya penerapanna nyelam 3 kali dengan niat hayang kurang. Kita kumaha aja kumna. Jadi kalau lamun orang tanyakan tadi, ya bener lah, begini, balikan tadi, bahwa kudrat Allah tidak bisa dirubah dengan amalia apapun. Jadi sebenarnya nama kalau orang yang makanya kalau orang yang mengaji tauhid dengan baik, dengan sanad, johor tauhid dan diaji, terus rurukunana diaji, kayak harus ada sanad. Agar dia tidak mempercayai kepada perkara-perkara yang memang bukan ranahnya. Jadi nanti ketika sok jajal, ketika orang meyakini sesuatu, nanti bakal mengkultuskan sesuatu itu. Nah, ketika pengkultusan datang, dia lupa bahwa apa yang terjadi itu karena Allah. Dong tadi memodel AWW itu, mandi 3 kali nyelam. Kok mau ibu-ibu mah? Nek ijabah kumaja aurat tak dulu. Terkecil di aing lamun teu dulu. Kebenaran jadi baik misalkan ya, kadulu aurat jadi baik. Atuh lain eta na inu ngajadikeun. Ku kawasana Gusti mere. Secara hukum syar'ina bagi geus cacat, kumaha teu cacatna? Mantak aing mah ka pamajikan. Omongkeun ka pamajikan. Pamajikan teh hayang mau motor. Bahula itu hayang ngantur anak aing mau motor. Kok ini ngomongkan kieu, ka aing ulah minta motor, minta mobil kan. Lain sombong sebenarnya mah, tapi karena motor eta madarna jauh. Sok awal we mau motor. Teka dulu be auratna jago. Sok jaga. Kan? Pasti ketinggal di auratna. Lebih baik karena mobil mah nutup pintu, ya, nutup pintu atau lempang. Sanajan bitisna kabuka kaluhur di jero mobil kan, sobat jajal mau motor tenyingkap be kaluhur jago kan, tuh aja itu madarat kumaha dia mah mantak lo banu saralah mantak lo banu parase ya salah kijing pamajikan alasanana manehna marende pamajikanna sesah jok motor boga manehna kan gitu. Efek motor ada kan? Asal. Anda kayak mau kan, kayak mau naik motor. Jadi hayang belajar mobil pemajikan naik. Wis burung ajaran mobil be siap. Saya kira minggu depan saya. Padahal yang ngalamun keneh naon alasan supaya ulah belajar mobil. Karena naon? Tuh belajar mobil bae aing capek nganter ka pasar. Kok mau bisa mobil? Kan gitu. Akhirnya pakai alasan ini sudah belajar mobil tenang baik akhirnya tidak karena memang madaran sieun madaran awal memang kan lemah keduanya lebih madarat kalau mun bisa mobil mun aing nyandung di ngora nyusul wah kacau kan kacau sulah bahaya kan Terus Pak Haji misalkan ya warang nyetiran kita kumaha tabung kana di dina kalau tujuan ke situ doang gitu. Jadi kalau ujroh itu upah bekerja, awas. Anda bekerja profesional itu Anda taat pada aturan. Jadi Anda bekerja sama orang Cina pun orang kafir, Anda bekerja sama orang kafir, gaji Anda halal. Karena gaji itu adalah ujroh Anda. Halal nggak apa-apa. Kita mah sedang usaha. Jadi kalau usaha itu kalau kita kerja, apapun yang kita terima itu hasil dari kerja kita. Walaupun bos kita orang kafir, halal saja tidak apa-apa. Halal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita udah menjalani sholat Jumat selama 3 kali, terus namanya apa? Terus kita memperbaikinya harus bagaimana? Jadi ada ulama fikih yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat 3 kali itu fasik lah ya. Jadi fasik itu gini sebenarnya. Tafsir fasik itu ulama banyak lah. Kiai bilang wah nggak pakai peci fasik. Sebenarnya tarif fasik itu adalah perbandingan amaliyah baik Anda dengan amal buruk Anda jauh lebih banyak amal buruk Anda itu fasik. Orang muslim yang perbandingan amal buruknya jauh lebih banyak daripada perbuatan baiknya adalah orang-orang fasik. Ya. Kalau membohongi tentang misalkan tahu nih, munafik beda lagi. Kalau munafik itu adalah dia tahu perkara itu buruk tapi dia lakukan, namanya munafik. Ya. Tahu perkara itu buruk, dilarang, tetap dia lakukan, itu namanya munafik. Kalau fasik itu gitu tarifnya. Kalau memperbaiki ibadah itu jangan dilakukan lagi, karena Jumat tidak bisa qadha. Ya nanti kalau ditinggalkan, yang wajib dilakukan adalah duhur. Ya makanya ada sholat Jumat di sini itu ada duhur. Duhur itu sudah bukan wajib karena Jumatnya gugur, sunnah sebenarnya hukumnya. Sunnah. Takutnya ada orang ihtiyat saja. Ulama mensunah ilatnya duhur itu sunnah, alasannya ihtiyat jika Jum'ahnya tidak sah. Jum'ah kan syaratnya banyak, harus 40 orang misalkan. Nah, takutnya ketika sholat, karena si imam kan tidak bisa menghitung satu-satu di masjid kan. Nah, takutnya ketika tidak sah, kan yang tidak sah itu berarti wajib duhur dia. Makanya ketika dia sudah melaksanakan duhur, ya sudah lengkap. Kalau Jumatnya tidak sah, duhurnya sudah dilaksanakan. Ini nanti kalaupun tidak sah Jumat tidak perlu duhur lagi. Ihtiyat saja, makanya disunahkan. Ilatnya itu. Nanti kalau tinggalkan sampai 3 kali itu jangan dilakukan lagi. Jadi kalau murtad jangan. Kalau murtad itu naudzubillah min dzalik. Umat muslim jangan gegabah mengatakan orang lain murtad. Walaupun banyak sekali lah tafsir ayatnya, tapi murtad itu gini, model di kitab ini saja orang yang meninggalkan sholat padahal dia tahu sholat itu wajib dianggap murtad misalkan. Tapi ulama-ulama fikih lebih cenderung toleran. Disebut tolerannya soal akidah itu adalah i'tiqad hati. Ada kemungkinan dia meninggalkan sholat tapi hatinya memang ingkar, dia ingin sholat. Makanya ulama-ulama fikih jangan mengatakan orang semaksiat apapun dengan kata-kata murtad. Ya, lihat di sana. Nanti kalau semudah memurtadkan orang, kacau sekali hukum seterusnya, kacau sekali. Kalau kita mudah memurtadkan orang, hukum selanjutnya itu akan kacau. Kenapa saya bilang kacau? Orang murtad darahnya halal, akhirnya perang sesama muslim. Lihat di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Irak sama muslim masih sering berperang, Suriah, terus Turki segala macam, ya karena mereka mudah memurtadkan orang. Ketika aliran tidak sama dengan saya, mereka orang murtad. Akhirnya hukum murtad itu ya memang halal darahnya, peranglah mereka. Padahal tujuan utamanya memang diadukan sama orang kafir. Makanya ulama fikih toleran saja, jangan mudah menghukumi. Karena ya alasan ulama fikih itu, i'tiqad iman itu di hati loh, tidak bisa dilihat oleh dohir. Gitu. Katakan saja dia orang berdosa, sedang melakukan dosa. Haji, dengan asli. Jadi hari kita pernah ziarah rombongan bis. Ini nyaris lima pemimpin ziarah ya, namun ada jamaah akhir sholat maghrib dina Kaisa, ternyata perjalanan uih ke Harompok kita kudu dilaksanakan sancan nyampe Harompok. Nah, ayah nu ziarah kedua deui jamaah akhir mungkin bentos nyampe Harompok. Jadi belum bener mana? Setelah dongkap ke rumah, jamaah itu ilatnya adalah musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan.
orang yang sedang dalam safar. Jamak dan qasar itu ya, kalau jamak dan qasar beda ya, jaraknya pun beda. Ulama itu ikhtilaf. Kalau qasar, jamak dan qasar itu ada yang mengatakan 2 marhalah, tapi madhab lain ada yang mengatakan kalau jamak itu tidak perlu 2 marhalah. Makanya ada orang yang berangkat umroh itu, berangkat haji itu dari Mekah misalkan dia ke Arfah, belum 2 marhalah sebenarnya, tapi tetap jamak ya, karena madarat mungkin dia pegang madhab yang lain. Nah kalau yang seperti tadi, ilat, jamak dan qasar itu mutlak safar dalam perjalanan. Nama orang yang sedang dalam perjalanan itu musafir. Kalau sudah dalam rumah, apa ilatnya dia masih safar dalam perjalanan? Ya tidak bisa, mungkin lagi kalau sudah datang ke rumah kan. Kacau sekali kalau dikatakan musafir kalau sudah datang ke rumah kan? Tidak bisa. Yang benar itu yang tadi, sebelum datang ke rumah harus dilaksanakan jamak. Tapi nanti ikhtilaf juga ulama. Ikhtilafnya gini, Anda diperkirakan datang ke rumah itu waktunya masih ada atau tidak? Kalau masih ada, tidak perlu jamak dan qasar, ambil afdolnya, sholat di rumah saja sudah. Tapi jangan jamak kok qasar. Kalau memang menurut Anda berat ya sudah kok jamak saja qasar. Ngejar-ngejar afdol itu sulit kan. Boleh sholat di rumah tapi jangan jamak qasar. Memang yang afdol itu kan ini, yang afdol itu tidak perlu jamak dan qasar. Jadi kalau Anda dari sini ke Jakarta, duhur berhenti sholat, itu yang afdol sebenarnya. Asar berhenti sholat, yang afdol. Sapa, jamak dan qasar itu dianggap di peringanan pelaksanaan kok sholat bagi orang yang dianggap cacat. Orang dalam perjalanan itu dianggap cacat, sedang berat gitu, sedang cacat. Kalau Anda mau dianggap Islam yang sempurna, jangan mau dianggap golongan orang yang cacat kan. Makanya nanti kalau mau afdol, berhenti saja, baru 25 menit saja sambil ngokot, 5 menit 10 menit selesai ya gitu. Kalau memang berat tidak apa-apa. Kalau lama perginya, misalkan saya ke Lampung, di Lampungnya 2 hari, di rumah Pujio, itu selama saya di rumah Pujio 2 hari, menjamak dan muqassar sholat terus menerus selama 3 hari tidak apa-apa. Sebelum saya pulang ke rumah saya, walaupun 3 hari, tapi caranya 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh lagi, tetap harus sholat biasa. Ya, misalkan saya ke rumah Pujio dari sini, saya ke rumah Pujio di Lampung, wah jelas lebih dari 2 marhalah. Tapi di rumah si Pujionya 3 hari. 3 hari itu setiap sholat saya menjamak dan muqassarnya tidak apa-apa, karena saya masih dianggap dalam perjalanan. Karena kalau 3 hari lebih, saya sudah tidak dianggap safar, tidak dianggap dalam perjalanan. Ada lagi? Kopi kuenya bari makan dah. Mari kuenya. Ya. Waalaikumsalam. Ini jamaah tabligh itu awalnya itu khawarij. Jadi ada beberapa hal yang memang jamaah tabligh tujuannya bagus, membuat orang, tapi ada beberapa catatan yang kurang baik. Dulu yang melakukan itu adalah khawarij. Khawarij itu orang-orang yang keluar dari sunnah Rasul sebenarnya. Khawarij itu zaman Rasul pun ada. Cuma zaman sekarang itu dipraktekkan dengan khawarij. Yang jadi masalah sekarang banyak cacatnya. Misalkan banyak cacatnya, dia tinggalkan anak istri, ngurusin masyarakat jamaah, istri dan anaknya berjamaah atau tidak dia nggak peduli, kacau sekali dia ngurusin orang anak istri yang nggak diurusin ya.
belum dia bilang dakwah. Apa yang dia sampaikan itu sangat singkat. Dasar ilmunya dari mana? 6 bulan dia tinggal di satu asrama, didoktrin, terus dia dakwah, lemah sekali. Karena saya pernah bicara seperti ini sama jamaah tabligh, pernah ngobrol lah. Kesini juga pernah datang minta izin. Dia kan sering ke masjid-masjid. Waktu datang izin ke saya itu dia bilang pakai fasilitas motor lurah lah ke sini. Dia bilang izin Pak Kiai, saya mau ditinggal di masjid ini. Wah, dia mulai mendoktrin ideologinya ke saya. Dia bilang Indonesia harus dirubah aturannya, sudah tidak islami, dia bilang. Wah, menjelek-jelekan pemerintah. Saya gampang tidak pakai dalil. Saya bilang, Anda menjelek-jelekan pemerintah, Anda datang ke sini aja pakai motor pemerintah. Saya bilang plat merah. Diam. Saya bilang masjid saya tidak terbiasa dipakai, tinggal. Saya bilang sudah ke masjid yang lain saja. Gitu. Karena naon? Kadang-kadang tinggal dia di masjid mengganggu orang berjamaah kan? Justru. Gitu. Kalau ideologi berjamaahnya bagus, tapi awas hati-hati. Orang Khawarij itu dia nggak pakai madhab. Jadi Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu dia tidak pakai madhab. Ya, tidak pakai madhab. Dia langsung ayat dan hadis. Apalagi kita seperti ini, wah sama sekali nggak diaji sama dia. Kalau kita mendoktrin dia dengan kitab ini, dicatat sama dia. Karena versi dia itu hukum itu hanya ayat dan hadis. Versi dia. Sementara kalau kita tawadu, kenapa kita mengkaji kitab ini? Karena kita tahu kelas ilmu kita itu tidak sampai dan tidak sebanding dengan ilmu ulama-ulama terdahulu kita. Misalkan dengan ulama pengarang kitab, rumasa orang. Makanya ketika menyampaikan hukum itu kita buka kitabnya. Versi kitab ini ABC. Karena tahu saya lemah dalam keilmuan. Orang ahli tafsir itu, orang ahli hadis, dia seumur hidup dilarang melakukan dosa besar. Syarat jadi rijal hadis itu salah satunya dia tidak boleh melakukan dosa besar seumur hidup. Bayangkan, kari-kari orang tukang ngarokok, tukang ngelakonan dosa, ngomong hadis ayat versi dia, kacau sekali. Makanya banyak yang nyeleneh karena dia nggak pakai teks. Kalau kita jauh lebih tawadu gitu. Jadi kalau tidak pakai, mereka sama sekali tidak pakai madhab. Mulai Imam Syafi'i, Hanafi, dia tidak pakai. Kalau Khawarij itu, dia langsung ayat hadis. Sulit. Ya kue makan, tak kue makan. Ngopinya kok yang ada hal kue supaya timbul inspirasi dia. Woi, bareng ngerokok, bareng ngopi. Karena ibadah eta berat, capek berat, makanya bikin santai. Rek diaku rek henteu ngaji eta ibadah. Tapi potensi meninggalkannya berat, mudah sekali. Melakukannya berat sekali ya. Sok jajal. Namun dia diajak wae ngaji bulanan. Wah, judulan ngaji teh seungap. Namun judulan ngaji teh seungap. Tadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa karena sudah tadi tentang Nabi di Tangerang tadi nyatakan tapi dibarengan ikhtiar tadi kemana? Ikhtiar kumat. Dagang Anda. Usaha. Menjadi pertanyaan apanya, ikhtiarnya salah atau tidak? Atau ngajina naon ya? Hah? Ngajina naon? Ya enggak lah. Rasul para pembawa agama Islam ke Indonesia itu para pedagang.
dari Gujarat, India, sambil berdakwah. Rasul dulu pun dakwah dengan berdagang. Tidak apa-apa, baik. Dagang itu sunnah Rasul. Makanya kalau Anda mau dagang, pahalanya ganda. Kalau dari awal Anda niatkan, ya Allah, saya niat mengambil sunnah Rasul, karena Rasul melakukan dagang. Jadi keunikan Rasul itu semua amal yang pernah dilakukan Rasul menjadi sunnah. Karena Rasul pernah berdagang, maka ketika kita dagang, kalau diniatkan ibadah, ya akan mendapat pahala sunnah. Jadi double, ngaji dapat pahala, ya dagangnya dapat pahala. Gimana kalau ngajinya, kalau dagangnya pengen nyari untung, loh? Anda jangan bicara ibadah. Kalau dagang itu muamalah namanya. Muamalah itu ya memang ada untung rugi, ada transaksi namanya. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah tidak ada transaksi. Kecuali begini, misalkan, doang lo nggak paham nih, dibolang ya. Maksudnya niat ngaji, bari niat neangan untung tina dagang gitu maksudnya. Oh ini, ini, jadi niat, gitu ngaji, pisahkan antara makom usaha dan makom ngaji, karena memang dua hal yang berbeda. Lamun ngajinya jangan dikaitkan dengan keuntungan. Jadi ngajinya memang ngaji saja. Terus nanti dagang ya versi fikih dagang saja, versi hukum dagang saja. Jangan nanti dikaitkan dengan ngajinya. Kenapa dagangnya tempat ngaji hanya momen saja? Wong kita jual butuh tempat rame kan? Ya iya. Jadi pisahkan antara amal ngaji dengan amal dagangnya. Tidak cacat, tidak apa. Kecuali Anda batur bakar ngaji, dia makalah juara atau dagang ngarana gitu lah. Ngaji, karena yang sebut ria eta tadi ya, menyandarkan ibadah pada manfaat dunia. Ada si bolang mah lain ngaji hayang menang imbalan dunia lain. Memang niatnya dagang, nu dagang mah kan bab ngaji itu bab ngaji, bab dagangnya bab dagang. Kayak dagang nama mana ya karena pengen untung. Kalau bab ngaji ya sudah pasrah saya bab ngajinya. Berlaku ngaji seperti biasa. Makanya yang terbaik ya gitu cik saya teh ya. Mun anjin santri cari supaya ideologi Anda nyambung dengan minimal nikah dengan santri lagi. Karena dia tahu hukum. Kalau mun hayang diajak, mun hayang jarah, manehna hayang jarah ka guruna, ari santri orang memaklumi karena memang butuh doa guruna. Namun teu nyambung hese memang. Mungkin terlalu memaksakan. Jarah ka guruna salakina teh dipenta doa acan bari teu izin lu kacau. Loba nu kitu lah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ngomongkan masalah dagang di daerah kelompok di kan caket masjid. Jadinya ayah nu dagang caket biasa kan bisa emang sebelahan. Tapi suara berender nanti ya mengganggu karena sholat yang karena pengajian namanya kita itu kemampuan dagang apa? Dagang ya, lamun makom dagangna kan
Jangankan dagang lah. Anda berbicara tentang urusan duniawi di tanah masjid saja haram hukumnya. Bukan di masjidnya, di halamannya. Tanah halamannya tanah masjid bukan. Tanah masjidnya tetap haram. Makanya di kota-kota aneh. Tengahnya masjid, bawahnya WC, atasnya mall. Aneh. Diisahkan pula ke MUI, wah kacau sekali. Memang hukum Anda cari saja di fikih atau Anda tanyakan kepada ulama fikih. Seperti itu boleh atau tidak? Mutlak haram. Anda menyatukan WC saja dengan masjid haram. Apalagi mall. Memang tidak boleh. Ya, pedagang asongan datang ke halaman masjid, jualan, ya haram. Uang tanah masjid. Kalau misalkan tadi ini hukum dagangnya, kalau dia di luar pagar masjid misalkan dagang, hukum dagangnya tetap boleh, karena dia sudah bukan di tanah mas. Urusan mengganggu atau tidak itu fleksibel. Kalau memang mengganggu, nanti Anda katakan saja, jangan mengganggu dagangnya. Tapi jangan juga ekstrim sampai diacak-acak, kasihan. Dia dagang pasti karena ingin menafkahi keluarganya. Nanti bicarakan baik-baik agar tidak mengganggu. Tapi kalau memang sampai kacau ibadah itu karena gara-gara pedagang itu, ya memang singkirkan saja, tapi dengan cara baik-baik. Kalau selama kita masih bisa ibadah, ya masih bisa ibadah, kan kadang-kadang jelema nu husuk mah, sanajan bising na kos kumaha tuh husuk bae. Ieu mah lege ngaganggu ibadah, dia husuk henteu salat ngaganggu ibadah. Lege. Ieu maklumi saja kamehna karunya keur dagang gitu. Selama lain di tanah masjid geus lah toleran saeutik kan gitu. Jadi ulah sieun kieu. Orang makanya tadi saya diomongan berperilaku baik saja, status Anda apapun status Anda. Jadi Anda sebagai pelayan, Anda sebagai penjaga toko, Anda sebagai karyawan berperilaku baik saja dengan porsi Anda masing-masing. Ya, karena penyelamat kita itu bukan status kita. Bukan kiai saja yang kami selamatkan, Allah enggak. Ya. Jadi terima status Anda, kudrat Anda, tapi jangan berhenti berbuat baik. Jangan lupa pada kewajiban Anda kepada Allah dan kepada sesama. Jadi ulah putus asa, wah hayang nama kiai menjadi non santri menjadi kiai baik, lain kahayang orang Pak. Derajat manusia itu dimuliakan atau tidak itu urusan Allah. Jadi Anda jangan berpikir pesimis, santri itu harus jadi kiai saja, harus punya santri saja, tidak. Ya, yang penting Anda berbuat baik. Kadang-kadang lamun jadi karyawan bisa jadi lebih baik daripada jadi kiai kan. Jadi santri kadang-kadang, loh kenapa cek saya karyawan jauh lebih baik daripada santri? Santri mah dia jeung kiai salat dohor henteu qobliyah jeung ba'diyah caca. Pagawean eueuh, nanaon eueuh. Goreng versi pangeran. Ya, ngan wajib doang, sunah nanti. Barang karyawan, batas waktu sholatnya diganggu. Lamun mainna sholat, sunah katinggalun. Komo kasampuran sholat sunah dohor 4 rakaat, terus ba'diyah 4 rakaat, candikina segala macam. Wah ribet kan. Karena karyawan terikat. Atau kok Allah meureun dihampura kan? Itu jangan pesimis kan gitu. Lakukan saja kebaikan. Ya, semampu Anda. Karena saya berpikir begini. Jelema nu rajin taraweh, jeung nu teu taraweh saja. Taraweh teh sunah. Kadang-kadang kan Rasul sampai ngomong kieu Rasul itu. Rasul. Jadi perilaku sunnah itu kadang-kadang sama Rasul model taraweh saja. Taraweh itu kadang-kadang Rasul pun tidak melakukan taraweh. Ada beberapa kali Rasul dalam hidupnya itu memang meninggalkan taraweh. Alasannya agar umatnya tidak membuat statement bahwa tarawih itu wajib. Karena jika dilakukan terus-menerus oleh Rasul, umatnya ini akan berkata bahwa tarawih itu wajib. Makanya
ada waktu Rasul meninggalkan tarawih agar agar umat itu menghukumi bahwa tarawih itu memang sunnah. Akui mutlak sunnahnya. Makanya ketika orang tarawih qobliyah dan ba'diyah dia lakukan, misalkan bukan tarawih, qobliyah ba'diyah dia lakukan, ada orang lain tidak lakukan, saya tidak bicara, tidak memburukannya. Menurut saya kadang-kadang dia lebih baik dari kita. Yuk Pak Dagang kadang-kadang aing ningali Pak Dagang jasuke, hobi anak aing sampai ke apa lah aing merekna jasuke, jagung, susu, keju cenah. Eta sholat dohor berjamaah di masjid, wah luar biasa. Orang alim, orang soleh, versi saya. Apa? Serepotnya dia cari nafkah mampir ke masjid. Walaupun tampilan kacau sekali, pakai celana panjang, pakai kaos, terus pakai topi sholatnya. Enggak sunnah qobliyah, enggak sunnah ba'diyah. Mungkin dia lebih dimaafkan dari Allah daripada saya. Dengan alasan kesibukan dia cari nafkah untuk anak istrinya kan. Sementara menafkah anak istrinya wajib. Qobliyah ba'diyah itu sunnah. Kan? Makanya wah soleh sekali versi saya. Alasannya apa? Karena saya anak saya tidak perlu menjerit-jerit minta ke saya tidak perlu kerja. Ketika saya meninggalkan qobliyah ba'diyah, alasannya apa? Kalau dia tinggalkan, dia menjelasin buru waktu kan? Lempang aing kalembur itu atuh jangok aing mau beak. Kan? Wah, saya bilang soleh itu. Ya. Pujio kerja duhur, nggak sholat jamaah. Menurut saya jauh lebih baik dia daripada saya. Alasannya kalau saya ninggalkan berjamaah, saya kerja enggak. Kalau Pujio tacan mandina bersihan bau kelekan, jelas gawenan ya kan, nafkah jeung pamajikan kan, menutupi kewajiban ya kan, jauh lebih soleh dia daripada saya. Makanya jangan mentang-mentang orang lain tidak beramal seperti kita, wah mudah mencacat gitu, takbir, acak-acak, bakar, wah kacau sekali kan. Jadi mudah sekali, jangan mudah mencacat orang gitu. Saya mengajar Anda ngaji bulanan. Kita tidak tahu. Ada kemungkinan pahala Anda jauh lebih besar daripada saya. Itu harus diakui. Anda jalan dari sana ke sini itu langkahnya lebih banyak saya atau lebih banyak Anda. Ini akui saja. Saya bilang mereka jauh lebih soleh daripada saya. Karena kondisi saya dan kondisi mereka itu berbeda. Ya, makanya tidak. Ya sudahlah. Karena banyak yang tidak kuat kan. Karena beratnya. Makanya pahalanya pasti lebih. Karena lebih berat mereka, ya lebih besar mereka kan. Karena terkadang begini, jadi kawan-kawan kadang begini, kasih sayang Allah itu tidak bisa dibatasi. Orang selamat itu tidak butuh status. Bahkan ketika Allah ingin menurunkan rahmat dan pertolongannya dan memuliakan orang lain, bahkan Rasul pun tidak bisa merubah itu. Ya, Rasul itu saya kasih contoh, Rasul itu punya paman yang meninggal di perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini dadanya dibelah, bayangkan. Paman Rasul dadanya dibelah, jantungnya dimakan, ditunjukkan kepada Rasul. Paman Anda sudah meninggal, ini jantungnya. Bayangkan sakitnya seperti apa Rasul. Seumur hidup mungkin sakitnya. Tapi ketika waktu terus berjalan, kebetulan si pembunuh ini dia melakukan tobat. Ini kisah ini jelas di sahih, di hadis pun ada, di kitab-kitab riwayat ada banyak. Orang ini melakukan taubat kepada Allah karena Islam, terbuka putuh hatinya, ingin Islam. Tiba-tiba Allah memaafkan dia. Tidak butuh referensi dari Rasul. Setelah dia diterima taubatnya, Jibril datang ke Rasul. Muhammad, Anda tahu,
pembunuh paman Anda sudah dimaafkan Allah. Nangis Rasul. Secara manusiawi mungkin di hatinya berkata, wayahna pangeran ulah nu eta nu ditarima tobat ge eta mama mangkul nu dipayahna ge kan. Mungkin sifat manusianya timbul kan. Ya karena Rasul pun itu abdi Tuhan, rahmat Allah itu milik Allah, Anda tidak bisa membatasi. Ini. Makanya Anda tidak boleh tukang jasuk ya. Anda katakan dia lebih rendah dari saya. Wah, aduh pangkat Anda apa kan? Jelas dia ikut sholat saja, taufik dan hidayahnya jauh lebih besar daripada Anda kan? Kasih sayang Tuhannya kepada dia jauh lebih besar kan? Karena kekuatan dia untuk melaksanakan sholat itu jauh lebih besar daripada Allah berikan kekuatan kepada saya untuk sholat kan? Berarti dia lebih disayangi kan? Mudah gitu kan? Lamun tukang jasukes, lamun kiai sholat biasa, tapi lu tukang jasukes sholat berjamaah luar biasa kan topiknya, double dari Allah agar dia mau melaksanakan kan? Berarti dia lebih spesial dari seorang kiai kan? Karena kekuatan yang diberikan ke dia jauh lebih besar daripada kekuatan yang diberikan ke kiai itu kan? Ini aku itu. Makanya jangan pernah mencacat orang. Kadang-kadang ketika Allah butuh orang itu baik, wah tidak butuh, tidak akan melihat di belakangnya. Dia pembunuh, dia melakukan perbuatan keji, ya sudah. Makanya kata saya, kamu berbuat baik saja. Kamu ahli maksiat, kamu apa, akui bahwa itu maksiat, terus berusaha untuk bertobat. Ya, terus jangan berhenti berbuat baik. Ada kemungkinan ketika Anda berbuat baik puluhan kali, ratusan kali, bisa jadi ada satu perbuatan baik yang membuat Allah ridho, akhirnya menurunkan rahmatnya, ampunannya. Tapi tang selilai yang tukang jasuke kori mati lo kaayan sholat tukang jasuke jadi kemana itu tukang jasuke sholat gara-gara aing kagum kemana waduh saya kacau ya. Ya. Kalau misalkan kita nggak menafkahi istri selama beberapa bulan itu hukumnya gimana? Ini nafkah wajib itu 2 mud. 2 mud itu taruhlah 2 liter satu hari. Itu nafkah wajib sebenarnya. Nanti gini, saya siasati kepada Anda saja laki-laki. Kalau sama istri saya nggak mau bilang, takut menuntut kan ya. Jadi caranya gini. Jadi kalau Anda punya istri 2, 3, 4, ini jadi dalil nanti ya. Kamu kawin 1, 2, atau 3, 4. Sebelum kawin Anda bikin perjanjian dulu. Ya. Jika saya tidak bisa memberi nafkah sesuai keinginan kamu, kamu harus ridho. Siap. Itu jadi dalil, jadi ikatan buat kamu. Nanti kalau kamu punya istri 2, 3, atau 4, ketika dia minta nafkah 1 juta per bulan, kita ngasih 200.000 loh. Memang perjanjian seperti itu kan. Kalau nggak memberi nafkah itu ada 2. Nafkah itu ada 2, 1 nafkah dohir, 2 nafkah batin. Awas, nafkah batin itu bukan hanya kita bercumbu dengan istri, nafkah batin itu juga ilmu memberi ilmu terhadap istri, itu nafkah batin. Makanya ketika Anda tidak seimbang, kekacauan cenderung tetap terjadi. Karena Anda berpikir nafkah batin itu hanya bersenggama dengan istri, tidak memasukkan ilmu menjadi nafkah batin. Makanya kecenderungan ribut itu terus terjadi. Nanti kalau Anda ingin berbuat baik, misalkan tidak bisa menafkahi, Anda ingin pergi nih ke misalkan riado, ngaji, atau pergi, Anda izin sama dia, bilang sama dia, kasih semampunya, punya 50.000 kasih 50.000, itu nafkah sudah. Jangan dibilang itu bukan nafkah. Nanti katakan kepada dia bahwa saya akan pergi beberapa hari. Ketika dia diizinkan, izinnya itu adalah plus semuanya. Plus hanya dinafkahi 50.000, plus tidak dinafkahi batin. Nanti ke kitanya tidak dosa.
Berbeda dengan hulu, mau diizinkan atau tidak dia tetap pergi, kacau gitu kan. Dinafkahi tidak dia tetap pergi, itu jadi masalah. Harus ada etika seperti itu dulu. Artinya kalau dia mengizinkan memang ridho, tidak dinafkahi gitu. Makanya ketika ada gugatan rapat di pengadilan agama itu seperti itu. Perempuan kan kalau mengajukan rapat, gugatan cerai ya, rapat namanya dipikir ke suami. Terus tiba-tiba gugatannya itu karena tidak menafkahi. Nanti pengadilan agama akan tanya, kamu dalam bulan ini pernah diberi uang atau tidak? Pernah nih. Sehari berapa? 5.000. Itu disebut nafkah. Dia tidak bisa melanjutkan gugatan cerai. Karena hukum nafkah itu tidak bukan soal besar atau kecilnya nominal. Asal dia memberikan saja kewajiban dia. Kalau dihitung dengan nominal jauh lebih kecil, sebenarnya 2 mud. 2 mud itu nggak ada 2 liter per hari. Anda nggak kasih jajan pun itu sudah selesai. Makanya ketika pengadilan agama bilang 1 hari 5.000 kali 1 bulan sudah luar biasa, di atas 2 mud. Makanya kadang-kadang rapatnya digagalkan agar berdamai. Makanya namun kerpasi ajeng pamajikan ulah eureun mere duit ke pamajikan. Nah, alasan supaya ulah nggak buat cerai gitu kan. Karena tuh bisa ngagugat mainnya, nafkahnya diberikan. Nanti anaknya pun ditanya sama pengadilan. Bapak ngasih uang enggak? Iya ngasih. Ketika si ibunya menolak, saya tidak beri nafkah, tapi diberikan kepada anak, itu gugur di pengadilan agama pun. Karena nafkahnya telah sampai, walaupun kepada anak tetap tidak bisa. Karena ketika ridho dia tidak memberikan nafkah pun gugur sudah kewajiban. Misalkan suaminya tidak bekerja, istri yang bekerja, tapi si istrinya ridho tidak beri nafkah, ya tidak dosa. Iya, karena itu adalah hak adami. Hak adami itu akan selesai jika ada ridho, dengan ridho. Gitu. Misalkan gini, di fikih itu fleksibel hukumnya. Misalkan gini, Anda meminjam uang dengan imbalan lebih dari nilai pokok pinjaman Anda, hukumnya riba. Misalkan kita pinjam uang 100.000 ke seseorang, tiba-tiba orang yang meminjamkan uang kepada kita, Anda harus ganti kepadanya 150.000. Yang 50.000-nya riba, udah mutlak gitu, karena di luar pokok utang. Nanti kalau akadnya berbeda, hukum berbeda, bukan riba lagi. Kan gitu. Fikih itu fleksibel. Misalkan saya punya hutang 100.000, harus dibayar 150.000. Nanti yang 100.000 kasih ke dia, yang 50.000 ini sodakoh saya. Nggak ada ikatan dengan uang pinjaman, itu sodakoh yang 50.000-nya. Dia terima atau tidak, akadnya nggak perlu sodakoh. Nah, pokoknya kamu ngomong 150.000 itu bisa disiasati kalau fikih. Beda lagi sama dengan tadi kewajiban menafkahi istri. Ketika ridho, kewajibannya hilang. Ridho, ketika Anda sodakoh 50.000 itu jadi ridho kan? Sudah bukan ada kaitan dengan hutang piutang. Itu indahnya fikih di situ. Fikih itu setiap akan berbeda, maka proses hukum akan berbeda. Misalkan Anda tidak boleh menjual, salah satu riba itu Anda tidak boleh jual beli barang yang sama dengan jenis yang sama. Anda beli beras dengan beras misalkan, itu riba. Karena jual belinya dengan barang yang sama. Tapi kalau akadnya di hutang piutang berbeda. Saya pinjam beras, nanti saya bayar dengan beras. Itu bukan jual beli, namanya hutang piutang. Ya walaupun transaksi tetap sama kan. Walaupun nanti hanya 1 jam. Saya ngutang ya, dia pulang ke rumah nanti bayar lagi walaupun tidak berganti hari. Tapi kalau akadnya hutang piutang itu tetap bukan riba kan, namanya hutang piutang kan. Yang namanya riba itu adalah jual belinya dengan barang yang sama. Kalau akadnya jual beli haram, tapi akadnya hutang piutang ya bukan jual beli namanya, tidak haram. Enak kalau pikir itu enak, makanya kudu ngaji pikir.
Yang penting yang bekerja itu nanti kalau Anda punya ilmu fikih, jadi apapun Anda nanti jalannya sesuai hukum agama. Ya, karena proses manusia itu berbeda-beda. Yang jadi kiai saja, yang jadi pedagang saja. Kalian jadi apapun, yang penting prosesnya hukum agama terus berbuat baik. Ya, karena kemungkinan besar pertolongan Allah akan datang, rahman Allah akan datang, rahmat Allah akan datang, ampunan Allah akan datang. Status Anda apapun, itu ulah putus asa. Karyawan-karyawan baik, jadi pekerja-pekerja yang baik gitu. Ada lagi?